Dengan langkah tegas, Abizar Al-Ghifari mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Ditemani dengan Alfi Alfandi, keduanya memasuki gedung dengan niatan membuat laporan. Ya, inilah salah satu ketegasan yang dipilih Abizar setelah cuitan menyinggung yang sempat dilontarkan seorang pengguna sosmed telah cukup merugikan keluarganya. Seperti yang diketahui, jagat maya tengah diramaikan dengan komentar tak patut yang diketik seseorang dan dinilai mencoreng nama baik almarhum Ustadz Uje. Pemantik kemarahan Abizar ini bermula ketika seorang netizen mengaitkan kematian mendiang sang ayah dengan kondisi usai tragedi kecelakaan yang menewaskan Dali Wasing. Kalau saya jadi anaknya sih bakal dendam gara-gara ayah, anak jadi fatherless dan mendem beban seumur hidup. Lihat aja tuh anak Uje, mentalnya jadi rada-rada karena tumbuh fatherless. Iya, sekiranya seperti itulah cuitan tajam nan nyelekit yang tak jelas apa maksud dan tujuannya. Geram melihat keluarganya diusik, akhirnya Abizar pun memilih untuk menempuh jalur hukum agar pelaku menerima ganjaran setimpal. Ya, jadi kita datang ke Polda ini buat laporan terkait apa ya yang di Instagram itu yang lagi ramai dengan akun Twitter bernama Project Hunter. Kita lagi coba untuk yang kita inginkan adalah semuanya berjalan baik aja dan orang tersebut bertemu dengan kita. Gitu. Dan masalah kasus ini kita serahin kepada pihak kepolisian biar pihak kepolisian yang menyelesaikan, tapi dari kami Abizar terutama Polres Abizar hanya ingin yang terkait bertemu dengan kita. Emang hal apa sih nanti masih bisa mediasi? Insya Allah. Tidak ada laporannya sendiri atau hanya konsultasi hari? Itu lebih kita dari kepolisian ya. Yang penting kita sudah menyerahkan semua kasus itu kepada kepolisian. Tinggal pihak kepolisian mau bertindak seperti apa, kita tunggu juga dari kepolisian. Yang terpenting hikmah hari ini adalah bahwa ini pelajaran buat kita semua, bijak bersosial media dan jangan asal tweet, asal ketik sana sini menyinggung perasaan, menyakiti perasaan salah satu di antara kita. Bukan tanpa alasan, berdirinya Abizar di Polda Metro Jaya ini justru sebagai bentuk tameng dalam menjaga keluarga. Apalagi, usai hinaan itu menyebar di media sosial, sang adik mengalami gangguan pikiran dan perasaan yang berpengaruh pada perilakunya. Begitu kejam kata-kata menghujam kalbu, membuat adik Abizar mengalami gangguan mental sehingga enggan untuk pergi sekolah. Update sedikit, barusan budi gue bilang ke gue kalau adik gue nggak mau sekolah, nggak mau makan, dan nangis seharian karena baca thread-nya. Kalau lu nggak mau ketemu gue, kita ketemu di kantor polisi ya, gue tahu lu baca. Dari budi gue sendiri kalau rata adik gue itu dia sampai ya mentalnya kenal lah mungkin sampai nangis ya, nangis seharian yang nggak makan sampai nggak mau sekolah juga. Dan itu menurut gue cukup mengganggu gue karena akhirnya mengganggu kedamaian di rumah. Akhirnya pun gue harus bertindak dan akhirnya masih gue kesini datang sekarang. Itu kan juga sempat akun itu kan udah minta maaf di sosial media, tapi Abang Abizar mungkin belum puas karena belum ketemu langsung. Sebenarnya bukan belum puas ya, gimana ya, permintaan maaf cuma di sosial media menurut gue tuh kayak kurang etis aja sih. Lu udah bisa ngata-ngatain orang, ngomong orang, ngomong orang aja, tapi lu nggak ketemu secara langsung, terus gue nggak etis aja. Sebenarnya ini nggak cuma sekali dua kali, cuman karena emang ini efeknya adalah nyampe ke mental gue sendiri, makanya gue speak up gitu. Kalau nggak mentalnya nggak ini apa, kalau ini nggak berkelibat sama bakal speak up kayak gitu. Karena ini hal-hal yang udah aja menurut gue. Mental gue lebih dari ini kok. Iya, hati kakak mana yang tak hancur ketika adik perempuannya harus menderita gundah gulana lantaran diperlakukan tak menyenangkan oleh orang yang bahkan tidak dikenalnya. Serius untuk membuka ruang pertemuan, Abizar kekeh pelaku bisa segera muncul. Bukan hanya satu orang. Sebelumnya, pria kelahiran Jakarta itu sudah bertemu dengan pemilik akun yang juga sempat memposting komentar nyinyir namun berujung damai. Tidak dengan pemilik akun Project Hunter ini yang belum menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf secara langsung dengan keluarganya. Tak ingin pelaku lolos begitu saja, Abizar gencar meminta pihak berwajib untuk segera menemukan keberadaan dalang di baliknya. Namun sejauh ini belum diketahui pula pasal apa yang digunakan Abizar dalam menjerat pelaku. Sebenarnya gini loh, banyak yang bilang dan komen di gue katanya si akun tersebut ke DM. Mereka yang request DM ini kan banyak, nggak cuma 150 orang kan mungkin ribuan, dan gue nggak bisa nyaring satu persatu. Akhirnya itu juga, jadi ya udah kita tunggu aja. Udah langsung ketemu sekarang. Ya, bakal somasi nggak sih berapa lama mungkin permintaan maaf dari dia atau Ini selang berapa? Ya sampai ketemu lah pokoknya, gue nggak ada ngasih waktu. Sampai ketemu. Kita tunggu lah, kita tunggu itikat baik ya. Umi sendiri seperti ini seperti apa?
gastronomi ya ini hasil yang gue lakuin sekarang. Jangan dikira bisa dengan mudah menghilang usai mengobrak-abrik ketenangan keluarga orang lain. Jejak digital akan selalu ada. Maka bijaklah dalam bersosial media. Pesan inilah yang tentunya ingin disampaikan oleh Abizar kepada semua peselancar dunia maya agar kejadian tak kembali terulang. Karena tak mudah untuk seseorang bisa pulih usai hatinya dihancurkan. Ya, perjuangannya masih panjang. Bukan hanya harus bolak-balik mengurus laporan, kini Abizar pun juga mesti menjadi kakak siaga untuk terus mendampingi sang adik yang tengah dalam masa pemulihan. Ya sebenarnya gini, kondisi nyokap gua sama juga itu kita baik-baik aja. Cuma terlebih yang menjadi menjadi highlight dalam masalah ini kan kondisi adik-adik ya. Ayla, Sabila, atau mungkin nenek, tangku, atau keluarga yang lain itu yang menjadi concern kita terlebih karena kita nggak tahu, apalagi Ayla baru mau SMA gitu kan, lagi labil-labilnya, jadi emang harus dijaga banget mentalnya. Makanya itu karena itu ya kalau boleh di rumah lah ya, ngejagain Ayla biar mental stabil pun juga sama dengan itu. Mungkin ini pun juga bisa jadi pelajaran buat dia juga kan kalau baca hal yang nggak penting. Ya kalau nggak kayak gini ya bakal belajar kita juga. Ini pun pembelajaran buat kita juga buat apa ini pembelajaran buat kita juga agar lebih terima untuk lebih gudeg dalam hal seperti itu. Okay.